Siap pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini saya mendapatkan jadwal observasi Pak sebagai jadi coach, terus Ibu Vila sebentar jadi coachnya. Tapi sebelum kita jauh melakukan dalam proses kegiatan observasi ini, saya ingin menanyakan mengembangkan kompetensi yang mana? Baik, pengembangan kompetensi fungsinya ini saya lakukan saat ini yaitu yang pertama saya mengembangkan kompetensi perhatian penuh dan juga melakukan pertanyaan yang berbobot. Bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati dalam proses coaching? Ya mungkin pada perhatian penuh ya. Perhatian penuh. Oke, baik. Jadi kira-kira apa harapan Bapak dari kegiatan observasi yang kita lakukan bersama ini? Setelah saya melakukan kegiatan coaching bersama coach saya nanti, saya mendapatkan hal baru dalam hal pengembangan kompetensi saya dalam coaching ini. Oke, baik, sesuai dengan alur kita, Pak. Ya. Oke, baik. Mungkin bisa dimulai proses coachingnya. Ya, bisa. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Anies. Bagaimana kabarnya? Baik Pak Anies. Ibu pasti datang ke sini ingin menceritakan sesuatu ya, Mi? Iya Pak Anies, tentunya seperti itu. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Iya Pak Anies, kebetulan saya ini memiliki masalah Pak Anies di awal tahun ajaran. Oh, itu ya Bu, punya masalah. Lalu apa tujuan dari percakapan kita? Selain untuk berbagi Pak Anies, saya juga ingin menemukan solusi. Mungkin dengan bercerita dengan Pak Anies, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini Pak Anies. Seperti itu. Oh, gitu ya, Be. Lalu apa masalah yang Ibu alami saat ini? Ya, begini Pak Anies. Kebetulan di awal tahun ajaran kemarin itu saya melakukan asesmen diagnostik. Saya adalah guru kelas 2 SD Pak Anies. Menurut saya, ketika siswa itu sudah naik kelas 2 SD, saya berpikir bahwa mereka ini membaca dan menulisnya itu saya rasa mereka sudah baik. Tetapi setelah saya melakukan asesmen diagnostik, saya menemukan ada salah satu siswa saya itu dia belum bisa membaca sama sekali. Bahkan ada beberapa huruf yang belum dia kenal. Mungkin ini adalah titik persoalan yang saya hadapi selama ini Bapak Anies. Ini seperti itu. Oh iya, berarti Ibu itu punya masalah di kelas ya, bersama dengan anak murid Ibu. Iya. Salah satunya ada murid Ibu yang belum tahu baca. Ya. Iya. Lalu apa media atau metode apa yang selama ini mungkin Ibu gunakan? Seperti apa? Selama ini Bapak Anies, terus terang saya sistem pembelajarannya itu saya mengajar secara klasikal. Terus media yang saya gunakan itu saya hanya memanfaatkan buku pembelajaran sebagai referensi dari kegiatan KBM saya setiap hari. Jadi karena saya mengajarnya secara klasikal, jadi saya susah menyediakan waktu untuk siswa tersebut untuk dibimbing, karena siswa-siswa yang lain juga saya harus perhatikan. Jadi siswa yang belum bisa membaca ini saya tidak fokus untuk membimbing dia. Jadi mungkin karena saya tidak membimbingnya, saya tidak menyiapkan waktu khusus untuk dia, makanya dia ini dalam kelasnya itu tidak aktif. Mungkin seperti itu. Itu ya Bu, persoalannya Ibu tadi, anak Ibu itu susah sekali membaca. Lalu Ibu menjelaskan bagaimana metode yang sudah Ibu gunakan selama ini. Lalu Ibu, apa solusi yang mungkin Ibu bisa lakukan agar
masalah anak ibu di kelas itu bisa teratasi? Nah, selama ini Bapak Kani saya coba uh, memikirkan untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk siswa tersebut. Kebetulan Bapak Anies di sekolah kami itu kan memiliki guru senior. Kebetulan dia juga ibu mengajar di kelas 1. Saya berpikir bahwa guru ini mungkin saya bisa meminta pengalaman dari guru tersebut supaya bisa dibagikan kepada saya, di mana kiat-kiatnya dalam mengajar siswa yang belum bisa mengenal huruf atau belum bisa membaca itu dapat terselesaikan masalahnya. Terus mungkin saya juga berpikir bahwa selain selain buku, saya juga harus menyediakan media-media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Contohnya mungkin saya harus menyediakan video pembelajaran yang berkaitan dengan calistung. Terus saya juga harus menyediakan kartu huruf. Artinya saya harus bisa memahami kebutuhan siswa agar dia bisa bersemangat untuk belajar. Seperti itu. Luar biasa sekali ibu itu bisa menemukan solusinya itu. Salah satu yang menarik tadi ibu mau berkolaborasi dengan rekan guru senior. Nah itu ada hal yang sangat tepat sekali ibu. Dan juga ibu tadi menjelaskan bahwa solusinya itu dengan anak itu sering-sering membaca buku dan juga menonton video menarik agar anak itu punya rasa ketertarikan untuk membacanya, sehingga dia dengan melakukan berbagai strategi yang ibu lakukan mungkin kedepannya anak itu akan bisa berubah dan bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa membaca lancar. Dari solusi yang ibu sampaikan tadi, kalau sekarang Bu, kalau lihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira ibu sekarang itu posisinya ada di mana? Karena siswanya itu belum bisa membaca sama sekali, jadi saya merasa bahwa saya saat ini berada di level yang ke-5. Kalau ke depan ibu yang ingin harapkan supaya bisa naik level, ibu mau ada perubahan anak tersebut ke level yang mana? Tentunya sebagai guru saya mempunyai harapan agar siswa saya itu bisa berkembang dengan baik. Sehingga ketika saat ini saya berada di level yang ke-5, mungkin kedepannya saya menginginkan bahwa siswa saya itu berada di level yang ke-7. Dari solusi rencananya ibu mau menjalankan persoalan ini, strategi yang ibu terapkan itu kira-kira rencananya kapan agar persoalan ini bisa terselesai? Saya pastikan solusi atau apa yang saya inginkan atau apa yang sudah saya sebutkan tadi itu, saya berharap bahwa minggu-minggu ke depan ini, 2-3 hari ke depan ini saya akan jalankan. Pertama saya akan berkonsultasi dulu dengan pimpinan saya di sekolah. Terus saya juga menemui guru senior saya mau membicarakan berkaitan dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Terus mungkin 2-3 hari ke depan ini juga saya juga mau menyediakan media pembelajaran seperti itu. Kira-kira dari rencana yang ibu jalankan ke depan, apakah nanti ada kendala atau bagaimana? Tidak menutup kemungkinan Bapak Anies ke depannya mungkin sebagai manusia pasti kendala itu pasti ada. Misalnya saya harus bisa menyesuaikan kebutuhan siswa dengan apa yang sudah saya siapkan. Terus yang berikutnya mungkin saya juga membutuhkan waktu
dari senior saya, terus mungkin kendala yang lainnya juga dari siswa tersebut, mungkin si siswanya ini dia tidak datang sekolah atau sakit, mungkin seperti itu. Selanjutnya itu dari rencana ini, apakah ada dukungan atau bantuan dari orang lain agar rencana ibu ke depan ini terkait persoalan ibu itu dapat teratasi? Tentunya saya berharap ada orang-orang yang bisa membantu saya. Yang pasti mungkin kalau sekolah, saya juga minta bantuan dengan rekan-rekan kerja saya, rekan-rekan guru saya. Terus tidak lupa lagi saya harus bisa berkolaborasi dengan orang tua dari siswa tersebut. Saya harus bisa berbicara dengan orang tuanya berkaitan dengan kondisi siswa tersebut. Terus saya juga berpikir bahwa mungkin orang tuanya bisa mengizinkan si siswa ini dia pulang sedikit lebih terlambat dari teman-temannya, sehingga mungkin ada waktu khusus yang bisa saya sediakan, sematkan untuk saya bimbing siswa tersebut di luar jam pembelajaran saya. Baik, ya. Ibu tadi begitu banyak sekali menjelaskan bagaimana solusi, terus rencananya ke depan seperti apa agar persoalan ibu terhadap hutang yang dialami oleh anak murid itu teratasi. Lalu yang terakhir ini, dari percakapan kita tadi, apakah ibu bisa menyimpulkan apa yang dapat dari percakapan kita? Dari percakapan dari awal hingga saat ini, Kak, terus terang di awal pembicaraan tadi mungkin saya masih merasa resah, galau karena persoalan yang saya hadapi. Tapi di akhir pembicaraan ini saya merasa agak lega karena mungkin sedikit banyaknya permasalahan itu bisa saya temukan solusinya. Terus kemungkinan ke depannya nanti saya akan bisa menjalankan apa yang sudah saya komitmenkan tadi. Yang pertama itu mungkin ada perbaikan-perbaikan berkaitan dengan mungkin metode atau media pembelajaran. Terus dari pembicaraan juga tadi saya juga menemukan bahwa berkolaborasi itu sangat penting, apalagi berkolaborasi dengan teman maupun orang tua siswa. Ya, seperti itu. Terima kasih ya Bu. Ibu sudah lega ya? Oke, terima kasih Ibu sudah berbagi cerita dengan saya. Semoga apa yang dialami oleh Ibu sekarang ini ke depannya masalah-masalah itu tidak terjadi lagi ya Bu ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Kanisius. Percakapan observasinya sangat cair, belantang. Terus saya ingin mengajukan pertanyaan refleksi terhadap kegiatan observasi kita kali ini. Bagaimana perasaan Pak menilai performa Pak menjadi coach? Perasaan saya senang sekali. Saya merasa komunikasi saya dengan putri saya itu begitu lancar dan tidak ada beban. Kira-kira apa yang membuat Bapak menilai diri sendiri seperti itu? Karena saya menganggap putri saya itu sebagai mitra saya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh. Oke, jadi yang saya amati tadi pada saat coaching berlangsung, Bapak sangat baik melakukan atau menawarkan solusi melalui mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga ibu vilanya tadi mendapat solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Contohnya seperti video pembelajaran tadi. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan Pak Kanis tadi, Pak Kanis sudah diajukan itu merangsang ibu villa ini mendapat ide terhadap permasalahan yang dihadapi seperti itu. Mungkin itu saja. Tapi ada satu lagi yang ingin saya tanyakan tentang diskusi kita ini. Kira-kira rencana Bapak ke depan itu bagaimana? Kira-kira rencana ke depan? Rencana saya ke depan Pak, setelah saya melakukan coaching dengan coach saya tadi,
rencana saya ingin mengembangkan lagi Oke. kompetensi dalam coaching. Jadi salah satu yang saya ingin tingkatkan di sini yaitu pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja kegiatan observasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kansius, Pak Ibu Afila. Mungkin saya akhiri saja. Terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama. Rokok sudah.